Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemirsa, kembali lagi bersama kita dalam podcast Stisda Lampung Tengah. Untuk edisi kali ini kita sudah mengundang salah satu alumni ataupun lulusan Stisda Lampung Tengah angkatan ke dua. Nah, ini edisi spesial teman-teman karena untuk pertama kalinya dalam podcast Stisda Lampung Tengah kita menghadirkan salah satu alumni. Nah, dan beliau, dan dia ini sudah lulus S2 teman-teman atau Magister Ekonomi ya. Hukum keluarga. Oh, hukum keluarga atau MH. Nah, nama lengkapnya nanti bisa kita dengarkan sendiri langsung dari narasumber terkait. Halo, selamat datang ya. Terima kasih udah datang di agenda podcast kita. Untuk nama lengkap mungkin bisa disebutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winda Oktaviani. Saya merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussyafa'ah, angkatan yang kedua. Mungkin kita langsung mulai saja ya untuk menyingkat waktu karena memang Mbak Winda ini salah satu lulusan STIS yang sampai sekarang masih mondok dan menjadi pengurus pondok pesantren. Jadi waktunya luar biasa padat dan nggak bisa kita ganggu gugat. Nah, makanya ini kita bersyukur banget Mbak Winda ini bisa hadir pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin untuk pertama kita akan menanyakan konteks bagaimana pengalaman Mbak Winda ini kuliah di S1 ya. Mau yang pahit, mau yang manis, mungkin nanti kita akan tanyakan satu persatu. Untuk momen pertama, momen keseruan lah. Gimana kesannya ketika kuliah di STIS ini atau Stisda Lampung Tengah? Untuk kesannya yang pasti seneng banget ya bisa jadi bahkan bisa jadi alumni di sini itu kan. Cuman mungkin kalau dari segi dulunya kita kan ngerintis di sini gitu kan, karena angkatan kedua itu masih sepi, apa adanya dengan bangunan yang ala kadarnya. Jadi kayak banyak sekali mungkin kayak segi pahitnya gitu. Karena kan dulu belum sampai sekarang ini kan bangunan sudah bagus, tempat sudah nyaman. Kalau dulu itu memang benar-benar yang kita itu ngerintis loh, sampai kuliah itu benar-benar yang di emperan, mungkin di emperan. Ngerasain panasnya luar biasa juga gitu kan. Berarti itu merupakan kesan yang menyenangkan ya? Iya, karena kenangan itu kan tidak bisa diulang lagi gitu kan. Oke. Dan tentu berbalik jauh dengan ketika Mbak Winda ini kuliah di pasca sarjana. Betul. Sangat jauh sekali sepertinya. Oke, terkait bagaimana perjuangan, ternyata di semua konteks ada ya perjuangan untuk menikmati fasilitas yang masih minim, kemudian berjuang untuk memahami materi. Nah, sekarang saya tanya nih, bagian tersulit itu menurut Mbak Winda ini ketika menerima apa adanya terkait fasilitas atau ketika memahami materi dari seorang dosen? Mungkin kalau bagian tersulit itu tetap sih ya, kita lebih cenderung ke bagaimana kita memahami materi yang diberikan oleh dosen. Karena kan kalau masalah tempat, oke lah kita dengan keadaan yang seperti itu kita maklumin, karena memang kan di STIS juga lagi merintis itu. Cuman kalau masalah pemahaman ya itu tadi memang susah, karena kan kita perpustakaan belum ada, kemudian teknologi juga kayak kita dibatasin untuk bawa laptop, HP, itu kan akhirnya membuat kita cari materi itu lebih susah dibandingkan sekarang gitu kan. Nah, ini menarik, nanti akan kita bahas nih, karena kita ngundang narasumber sebelumnya itu juga mendeskripsikan bagaimana pesan dan kesan menariknya atau kesan ekstrimnya lah ketika ngerjain tugas di pondok dan menjadi mahasiswa yang statusnya juga menjadi santri. Nanti mungkin bisa kita bahas ya Mbak Winda. Oke, sekarang Mbak Winda kan lulusan dari sini ya, karena jurusannya hukum, mungkin ada salah satu mata kuliah yang paling favorit gitu untuk selalu diikuti dan wah, saya nggak bisa absen nih, nggak bisa alpa atau izin nih, saya harus berangkat terus. Mungkin ada mata kuliah yang
Kalau mata kuliah pasti ada ya. Apa? Dari segi suka itu ada, dan dari segi mungkin kita apa ya namanya, memang benar-benar kita harus berangkat 100% nih, memang harus ada gitu kan. Jadi Iya, betul. tergantung dengan dosennya gitu. Iya. Jadi kalau untuk yang apa namanya, kita yang saya pribadi suka itu ketika diajar oleh dosen Bu Vela itu. Oke. Karena beliau itu kritis orangnya kan. Jadi ketika mungkin beliau ini mengajar dalam kelas itu memang benar-benar yang beliau ini ngasih edukasi kepada semua mahasiswanya untuk bagaimana mahasiswa ini pintar loh dalam mungkin berargumentasi. Berargumen, betul. Kemudian dalam memahami materi itu pasti ada. Bu Vela ya? Iya. Oke, mudah-mudahan nonton nih Bu Vela nih. Ada salah satu penggemar Ibu Vela. Oke, membahas terkait hukum. Yang namanya kita sebagai mahasiswa atau pelajar kan tentu wajib lah berangkat terus setiap hari ya. Mungkin mata kuliah yang diampu oleh Bu Vela ini membuat Mbak Winda ini nggak bisa kalau absen. Pokoknya harus berangkat. Karena biasanya kan ya tetap ada aja gitu mahasiswa atau mahasiswa yang malas berangkat walaupun dosennya killer atau walaupun dosennya galak ya tetap yang namanya malas tetap malas. Nah, terkait hukum nih, ada nggak sih pro dan kontra ketika Mbak Winda ini kan anak pondok toh? Ketika Mbak Winda belajar hukum Islam di pondok dengan belajar hukum yang ada di kampus tuh bertentangan nggak kira-kira? Kalau sejauh ini mungkin ya, nggak mungkin sih. Kalau sejauh ini menurut saya ya balance-balance aja, karena kan Sesuai ya? sesuai dengan dosennya juga gitu kan. Dosennya juga di sini kan juga kebanyakan dari pesantren juga. Jadi mereka juga kajiannya adalah kitab-kitab kuning. Jadi tidak ada itu yang bahasanya sedikit berbeda dengan apa yang diajarkan di pondok pesantren. Atau berseberangan gitu ya, enggak apalagi mungkin itu ya? enggak, alhamdulillah sih enggak. Berarti sesuai ya? Iya, sesuai banget. Wah, ini nih. Nah, sekarang Mbak Winda ngerasain impact atau pengaruhnya enggak ketika menjadi mahasiswa yang dari pesantren atau menjadi mahasiswa yang dari desa? Ngerasain pengaruhnya enggak? Misalkan, karena saya udah jadi anak pondok, belajar kitab kuning, jadi lebih mudah gitu memahami materi mata kuliah, atau sama aja dengan mahasiswa yang dari desa? Kalau sebenarnya hampir sama aja. Jadi antara anak pondok dengan anak desa ini yang terutama di kelas saya ya. Jadi kalau di kelas saya mungkin untuk materi yang basisnya adalah mungkin lebih ke agama, kemudian ke kajian adalah kitab kuning. Contohnya kayak mungkin hukum keluarga yang mungkin membahas tentang perceraian, pernikahan itu talak lah ya. Yang paling menguasai adalah anak-anak yang dari pesantren gitu. Rata-rata ya? Rata-rata. Wah, menarik. Cuman, ini. Yang kekurangannya dari pesantren juga, karena memang kita kan untuk akses keluar itu kan minim banget. Jadi akhirnya untuk masalah mungkin pengadilan, kemudian ke pidana, hukum-hukum pidana, acara pidana itu banyak sekali yang menguasai anak-anak desa. Karena kebetulan di kelas saya juga itu memang orangnya adalah orang yang sudah bekerja, sudah punya pengalaman di dunia hukum gitu. Baru mereka kuliah itu adalah untuk sejalur dengan pekerjaan. Oh, enak ya kalau kayak gitu ya. Jadi udah punya karir, tinggal memantapkan masa depan karirnya nih. Ya, betul. Makanya kuliah S1-nya di hukum. Wah, menarik nih teman-teman ya. Oke. Itu tadi plus minusnya ketika menjadi mahasiswa yang pondokan atau mahasiswa yang dari desa. Nah, sekarang masih terkait kuliah di STIS ini. Ada salah satu yang disayangkan nggak ketika Mbak Winda sekarang udah lulus S2, tapi ada yang disesalkan nih ketika dulu waktu S1 belum terlaksana. Apa misalkan? Misalkan bisa ngerjain artikel atau bisa memahami apa, karena dulu ngerasa nggak maksimal karena nyambi mondok atau capek lah banyak kerjaan di pondok pesantren, itu ngerasa ada yang disesali nggak? Pastinya tetap ada ya. Tetap ada. Wah, menarik ini. Tetap ada, karena gini, ketika dulu waktu saya juga kan saya kan S2 gitu kan. Jadi ketika S2 itu rata-rata kawan-kawan itu pada mungkin punya penelitian gitu ya, punya jurnal dan tulisan. Okay. Sedangkan saya pribadi itu belum ada gitu kan, belum ada dan satu belum pun. tahu. Iya, satu pun. Jadi kayak
ternyata ada nih mungkin ilmu yang penting tapi tidak saya pelajarin secara pribadi gitu kan. Harusnya kan ketika mungkin saya itu memilih untuk ke negeri, saya itu memang benar-benar yang sudah siap, yang emang benar-benar mungkin sudah punya penelitian ataupun yang bisa dipamerkan lah intinya kan. Ditunjukkan lah, ini loh hasil saya. Iya gitu. Berarti terkait itulah ya dulu kenapa kok saya nggak belajar ini gitu di S1. Tapi pada akhirnya di S2 dipelajari kan? Dipelajarin sih, cuman kan maksudnya ada rasa penyesalan karena keterlambatan itu. Kenapa kok nggak dari dulu? Kalau kata orang Jawa, mau rakyat biyen. Oke. Dan di S1 tepat waktu nggak lulusnya? Kalau di 8 S1, semester. iya tepat waktu alhamdulillahnya. Sama juga di S2 juga tepat waktu karena saya kan punya 4 semester. Iya, 4 semester. Oke. Nah, sekarang kita menanyakan terkait alasan nih, kenapa kok tertarik dengan prodi hukum? Bahkan Mbak Winda linear nih, S1-nya hukum, S2-nya juga hukum. Mungkin bisa dijabarkan biar teman-teman nanti kalau misalkan mau kuliah di sini tuh bisa memantapkan pilihan mereka gitu untuk memilih prodi hukum atau selain hukum. Jadi kalau untuk masalah kenapa sih harus hukum, kenapa nggak mungkin ekonomi ataupun prodi-prodi yang lain mungkin ya. Jadi kalau dulu kan emang di sini kan masih 2 prodi, ekonomi syariah Ya, dengan betul, sebelum ada tarbiyah. Ya, hukum keluarga. Cuman kenapa kok saya itu memilih di hukum daripada di ekonomi? Jadi kalau di hukum itu kan yang dibahas adalah kajian-kajian tentang keluarga, kemudian keharmonisan, termasuk tentang poligami ya? Ya betul. Oke, lanjut. Jadi akhirnya tuh kayak, kayaknya yang lebih bukan berguna sih, apa ya? Maksudnya yang banyak digunain lah hitungannya di saya pribadi kayaknya di hukum deh. Karena mungkin kalau di ekonomi saya juga nggak tertarik nih untuk mungkin melanjutkan di bank ataupun kerja dimanapun. Cuman kalau untuk di hukum keluarga kan dalam kehidupan sehari-hari kita nanti kita akan bertemu dengan mungkin nikah, kemudian nanti kita ketika ada masalah di keluarga kita bisa jadi penengahnya gitu kan, dengan kita tahu materi-materi yang ada. Oke. Berarti ada keinginan untuk lanjut ke sekolah advokat dong? Advokat? Iya. Gimana? Ada keinginan? Sebenarnya kalau untuk ke advokat kurang tertarik ya, karena kan advokat itu yang pertama kita selain penguasaan materi kita juga harus tahu situasinya gitu kan. Benar-benar yang kita nggak boleh nih egois dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Harus kita tahu bagaimana klien kita memiliki masalah, kemudian bagaimana secara hukum kita itu bisa menyelesaikan. Dan di advokat juga kan ada yang namanya kode etik gitu kan. Iya benar. Kita dari saya juga kayaknya kurang menarik di situ gitu kan. Dan nggak harus S2 kan advokat itu? Nggak harus S2. Iya kan, S saja bisa kan sebetulnya. Bisa, tinggal ngambil ke profesi aja. Ke profesion, oke. Nah, menarik ya teman-teman. Prodi hukum. Prodi hukum itu ketua prodinya atau ketua program studinya adalah Bapak Sirojudin Sidik. Nah, Pak Sirojudin Sidik ini adalah kekasih ataupun suami Ibu Vela yang diceritakan sama Mbak Winda ini tadi. Nah, dan itu juga proyeksinya luar biasa dan punya kualitas mengajar yang tidak diragukan lagi. Nah, kita tanya ke konteks lain nih Mbak Winda ya. Ketika Mbak Winda selesai dan wisuda angkatan pertama ya di kampus ini ya. Oke, alhamdulillah. Setelah itu pernah ada kebimbangan nggak sih sebelum memutuskan untuk lanjut kuliah S2? Bimbang, mau nikah dulu atau mau boyong itu keluar dari pondok pesantren teman-teman, atau mau cari kerja atau mau berbakti kepada orang tua di rumah, ada kebimbangan nggak? Sebenarnya kalau kayak gitu dulu itu kan saya nggak langsung ya, maksudnya dalam artian saya itu nggak langsung begitu lulus kemudian S2, jadi ada jarak 1 tahun. Nah di situ kayak betul awalnya dulu pengennya ketika S1 selesai S1 itu langsung lanjut. Tapi kayak ngelihat mungkin kondisi orang tua yang tidak memungkinkan untuk lanjut, saya juga nggak pengen, maksudnya nggak minta sama orang tua, nggak terus terang kalau saya itu pengen lanjut. Kemudian karena apa namanya ternyata dirasa di pondok itu kok kayaknya setelah
setelah selesai kuliah, dan saya kebetulan ini di diniahnya juga pas selesai, jadi kayak nganggur, nggak punya apa ya, nggak punya kegiatan, kemudian kerja juga belum tahu arahnya kemana. Akhirnya apa saya beraniin aja ya ngomong sama orang tua gitu kan. Untuk lanjut studi itu tadi, Ya. oke. Kebetulan waktu itu libur, saya juga belum berani, tapi dari dalam itu datang ke rumah, ya silaturahmi sekaligus pengen main lah hitungannya. Terus ya beliau bilang ke orang tua kalau saya itu di pondok tuh udah nggak ada kerjaan, kemudian ya banyak nganggurnya. Alangkah baiknya mungkin dengan lanjut akan buat kegiatan baru gitu kan. Wah, positif sekali ya teman-teman ini. Oke, selain itu ada lagi keraguannya? Keraguannya yang pasti adalah takut nggak mampu. Dalam artian kan mungkin kalau dulu kan kalau di sekolah tinggi di sini kan memang benar-benar yang masih merintis. Mungkin saya mikirnya dosen-dosen di sini itu mempermudah loh kepada mahasiswanya. Iya, betul. Nanti ketika saya S2 apakah saya mampu menyaingi kawan-kawan yang lain gitu kan? Paham. Jadi kayak iya nggak sih? Tapi karena orang tua sudah yakin mau biayain, ya udah. Bisa nggak bisa kayak agak sedikit terpaksa gitu di dalam hati itu kayak ya udahlah, orang tuanya udah semangat gitu kan, masa kita yang dibiayain jadi down. Sempet ya udah Pak, aku nggak mau kuliah. Lah kenapa? Karena aku takut. Lah kamu tuh takut apa yang kamu takutkan? Kamu S1 juga ya akhirnya sudah selesai. Sudah selesai, betul. Tidak molor dalam artian ya 4 tahun selesai, tepat waktu. Kenapa kok kamu sekarang di S2 kamu takut? Ya udah Pak, kalau di S2 saya pengennya yang swasta. Awalnya dulu kayak gitu. Terus habis itu kenapa harus di swasta gitu kan? Ya mungkin kalau di swasta itu terkenalnya lebih enak dalam segi mungkin pelayanannya, sentimennya dosen juga. Dan waktu di negeri itu kan terkenal dengan dosen yang killer, kemudian susah ditemuin. Itu kayak, aduh ini tantangannya kayaknya aku nggak mampu ini. Sempat minder dulu sebelum masuk kuliah berarti betul. Ya. Terus kayak bisa nggak ya? Tapi ternyata mungkin dari orang tua yang support terus, akhirnya udahlah, Bismillah. Saya mau lanjut lagi gitu kan, dan akhirnya selesai ya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Nah, bahas terkait masalah terpaksa ini, saya tuh jadi ingat Mbak Winda ketika kita ngundang Pak Wahid Dalail di edisi podcast part pertama. Beliau juga itu jujur ketika mondok, ketika lanjut S2 juga itu terpaksa karena dipaksa oleh orang tua. Tapi buahnya itu dirasakan oleh Pak Wahid ya sekarang ini gitu loh. Dan quotes-nya yang diungkapkan oleh Pak Wahid itu saya masih ingat banget. Ya memang kadang-kadang kita itu harus melakukan sesuatu hal yang bersifatnya baik dan positif, meski terpaksa itu harus. Bahkan bukan masalah untuk kuliah atau enggak kuliah yang sifatnya mubah ya. Sifatnya mubah, yang wajib kan mencari ilmu. Kalau kuliah mau mondok aja kan mubah lah untuk menentukannya. Cuman ya harus tetap dipaksa gitu loh. Dan nah ini menarik, makanya kayaknya saya juga pun dulu ya ketika kayak seperti mondok seperti itu juga ya ada sedikit paksaan awalnya. Nah tapi setelah berjalan beberapa bulan bahkan beberapa tahun, orang tua udah lupa untuk menyuruh anaknya mondok. Nah tapi giliran anaknya yang punya keinginan atau hiroh tersendiri untuk izin ke orang tua buat mondok. Nah ini menarik teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika belajar di tingkat pendidikan magister atau S2, itu Mbak Winda ada menemukan satu hal yang sangat menarik dan tidak ditemukan ketika S1 enggak? Yang menarik ya? Iya, atau enggak ada? Kayaknya hampir sama aja sih ya. Hampir sama aja. Sama aja, karena ya namanya di kampus itu ya sebenarnya ternyata walaupun negeri ataupun swasta ya begitu-begitu saja sih. Sama, cuman kan betul. Yang membedakan yaitu tadi, kalau di swasta itu dosen yang
bagaimana cari mahasiswanya gitu betul. kan. Maksudnya benar-benar pelayanannya ya kita Prima. itu betul. Oke, Tapi oke, kalau oke. di negeri itu kita loh yang nyari. Yang nyari betul. Kita yang nyari dosen. Sampai pernah itu pengalaman saya itu bimbingan. Jadi janjiannya itu jam 7 pagi. Saya benar-benar datang jam setengah 7. Setengah 7. Sebelum jam 7 ya. Iya, karena kan Oke, takutnya nanti nggak ketemu nih sama beliau, apalagi Oke, oke, geser sedikit gitu kan. Iya, oke. Nah, tapi ternyata saya bisa ketemu dengan beliau itu di jam 6 sore. Wow, jam tunggunya 11 jam. Iya, betul. Oke, menarik. Jadi Tapi tetap akhirnya ketemu di hari itu juga ya? Nggak bergeser hari nggak ya? sempat beberapa kali bergeser. Wow. Beberapa kali bergeser, apalagi nih ya, waktu itu bulannya ya bulan Ramadan kayak gini. Jadi kayak benar-benar Aduh. yang Ya ini Allah. tuh nguras emosi banget gitu Ya Allah, kan. pengen Tapi kita- pengen mokel. Oke. Berarti memang tidak semudah yang dibayangkan ya kita Betul. mencari gelar itu. Betul. Oke. Tapi yang penting ijazahnya asli ya. Insya Allah asli. Oke, menarik. Next ya Mbak Winda, ini semakin menarik. Sekarang kan Mbak Winda udah lulus nih. Ya. Ngerasain pengaruh yang signifikan nggak sih antara Mbak Winda itu cuma lulus S1 atau sampai lulus S2? Misalkan gini, ketika Mbak Winda ngerasain bagaimana pengaruhnya dalam diri Mbak Winda itu udah lulus S2, itu ada rasa bersyukur nggak? Oh, untung aku ya kuliah S2 jadi banyak kenalan, terus banyak pengetahuan yang nggak aku dapat di S1. Pernah membanding-bandingkan nggak? Atau ngerasa sama aja mau lulus S1 atau lulus S2? Ya kalau itu ya pastinya beda ya. Karena kan ketika saya juga di S1 kan apalagi dari pertemanan. Dari pertemanan yang S1 itu kan ya cuman itu-itu aja, ketemu dengan orang itu-itu aja. Ya, Karena kan betul. ya kawan-kawan saya kebanyakan memang dari pesantren gitu kan Iya. ketika di S1. Jadi pengalaman yang saya dapat juga sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin kan makanya saya belajar dengan teman saya yang dari desa. Cuman Dari kan desa. dengan orang yang lebih limit, lebih sedikit di kelas itu kurang keluar gitu. Kurang keluar, Dalam artian pengalamannya belum pecah gitu. Dia masih ya udah gitu. Kayak kuliah, yang penting kuliah berangkat dapat Kupu-kupu. teori, Kuliah pulang pulang gitu kan. Penting nanti ketika lulus ya udah lulus gitu. Lulus. Tapi beda ketika di S2. Karena kalau di S2 itu kan memang perjuangannya kita jarak tempuhnya yang jauh. Kalau cuman udahlah kuliah aja, nanti kalau udah selesai pulang. Itu kayak rasanya tuh kayak sayang banget nih. Sayang banget. Masa jauh-jauh menempuh beberapa kilometer cuman pengennya kuliah selesai pulang gitu kan. Betul. Jadi kan akhirnya banyak yang dipengenin gitu loh. Maksudnya saya juga pengen yang apa ya namanya, pengen cari materi-materi atau sesuatu yang nggak didapat di S1 S1 gitu kan. itu. Dan tentunya itu banyak sekali ya. Banyak banget. Banyak banget. Oke. Nah, menarik ya teman-teman. Jadi memang untuk menempuh pendidikan itu bisa sejauh mungkin. Makanya Mbak Winda, ketua perguruan tinggi kita itu juga kan ngajar ngaji di pondok pesantren ya. Bahkan beliau menjadi ketua madrasah diniyahnya. Itu juga kan sering kali mengungkapkan ketika dulu saya masih ngaji di madrasah diniyah itu, saya itu kehabisan sekolah. Maksudnya ya mau ngejar apa lagi, udah S1, S2, S3. Kalau misalkan seandainya ada S4 mungkin beliau ya mau lanjut di S4 gitu. Cuman beliau ini memang kalau di kampus belum bisa begitu fokus ya, artinya masih tetap ngaji prioritasnya. Itu yang rekan-rekan dosen kagumi terhadap Gus Andi itu. Jadi untuk rasa keingintahuannya masih luar biasa, padahal kan beliau terkenal alim alamah ya. Betul. Alim alamah itu teman-teman udah pinter banget. Nah, itu alim alamah. Jadi sampai-sampai kan beliau itu pernah menjadi musoheh ya kalau di apa namanya lembaga Batu Masail. Mungkin teman-teman pernah dengar lah istilahnya. Oke, menarik. Ini yang terakhir ya. Oke, ini sedikit agak private sih.
Untuk usia Mbak Winda udah berapa sekarang? Kalau Yang udah usia dilalui. itu 25 tahun ya. Sekarang udah 25. 25 mau ke 26 nanti. Oh iya iya. Bulannya Oke, aja. Oke. Sebetulnya itu masih ada waktu itu untuk lanjut ke studi doktor. Betul. Kenapa nggak lanjut? Jadi pengen sih, pengen Cuma banget pengen aja. gitu ya. Pengen, kayak menarik nih ketika mungkin apalagi untuk perempuan ya. Perempuan yang dia itu pendidikannya tinggi gitu kan, taraf pendidikannya Wanita emang karir lah, ya, wanita berpendidikan. karir, betul. Masya Allah, oke. Tapi ya balik lagi dengan mungkin umur ya, apalagi kalau problematikanya kalau di desa itu kan apa-apa patokan dengan umur gitu kan. Betul. Jadi Iya, bukan pencapaian iya, loh bukan di desa itu. pencapaian, betul. Padahal kan kalau dari diri sendiri gitu ya, kenapa sih harus kita itu buru-buru menikah? Padahal kan menikah itu kan suatu ibadah yang nanti kalau kita nggak siap takutnya bahaya banget, Bahaya gitu banget, kan. iya betul. Jadi pengennya ya mungkin kalau dari isi hati itu kan pengennya berpendidikan dulu sampai selesai Cari lah jenjang kerja yang pendidikannya, menetap. kerja Wah, yang luar menetap, biasa. karir yang bagus. Oke, Nanti oke. baru ketika menikah nih kita nih benar-benar yang siap. Jadi kalau namanya ibadah itu khusyuk gitu kan. Bener. Tapi ya karena di desa itu mungkin ketika kenapa sih kok belum nikah udah umur segini, Iya. apa Patokannya nggak laku umur. apa gitu Iya, kan. sama. Pikirannya kan kayak Sama. gitu, apa nggak laku ya. Saya juga termasuk korban soalnya. Jadi di desa itu karena memang yang kuliah sangat langka ya, Iya, bahkan betul. bisa kita hitung 1000 banding 1 lah. Mereka itu nggak tahu loh apa yang masih kita kejar sebagai target. Padahal nikah itu kan bukan pencapaian akhir. Betul. Justru malah awal ujian terberat itu adalah setelah nikah itu tadi gitu. Makanya oke, sepakatlah seperti apa yang diungkapkan oleh Mbak Winda ini. Oke, mungkin itu dulu ya Mbak Winda. Untuk quotes hari ini ada yang ingin disampaikan atau kata-kata mutiara kepada pemirsa? Aduh, kalau kata-kata saya orangnya nggak bisa berkata-kata ya. Pesan-pesan lah. Sirah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tahu apa undur makola wala tangdur mangkola. Mbak Winda kan lulusan kuliah ataupun pendidikan umum dan juga lulusan madrasah diniyah. Tentu tahu lah kata-kata motivasi udah kenyang biasanya. Apa ya? Karena saya juga bukan tipikal orang yang suka Gombal. apalagi gombal ya. Aduh, paling nggak bisa gitu kan. Yang penting ya satu, ketika kamu dalam keraguan, kamu tuh jangan sampai terpatahkan sama ragu. Karena nanti takutnya akan datang penyesalan gitu. Itu yang saya rasakan gitu ya. Kebanyakan ragu, endingnya Ngabisin waktu. ngabisin waktu. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai kalian ini terbenam oleh keraguan gitu. Oke, yang terakhir ya teman-teman dari saya. Jadi Mbak Winda ini luar biasa. Gelar di depannya sudah ada, gelar belakang sudah ada. Gelar depannya ini Ustazah Winda Oktaviani, Magister Hukum. Ini kan sebuah pencapaian yang luar biasa yang nggak bisa diraih oleh semua orang-orang. Nah, tujuan podcast kali ini adalah kita memberikan pencerahan, memberikan motivasi kepada teman-teman bahwa ini loh, anak pondok itu walaupun memang disibukkan dengan kegiatan positif ataupun kegiatan ngaji, kita tetap bisa menempuh pendidikan setinggi mungkin. Bahkan Mbak Winda ini tadi ada keinginan untuk lanjut ke program doktoral ya, insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman kebersamaan kita untuk kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mbak Winda Oktaviani yang sudah berkenan hadir dalam acara kita yang tidak seberapa ini. Mudah-mudahan teman-teman pemirsa yang menonton bisa mendapatkan banyak manfaat. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ataupun perasaan teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.